Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih pengangguran di Indonesia pada tahun 2024. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farah Alaida Zahra, mahasiswa S1 Manajemen di Universitas Pakuan Bogor. Langsung aja yuk kita mulai pembahasannya. Sebelumnya, ada yang udah tahu belum sih pengangguran itu apa? Nah, pengangguran secara singkat adalah sebuah situasi ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan atau bisa juga diartikan sebagai golongan dari angkatan kerja yang belum melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan uang. Ngomong-ngomong soal pengangguran, kalian tahu nggak sih Indonesia puncaki pengangguran di ASEAN pada tahun 2024 loh. Mengutip World Economic Outlook, dari 279,96 juta penduduk Indonesia, sekitar 5,2%-nya adalah pengangguran. Posisi ini lebih rendah 0,1% dari data tahun lalu, yakni 5,3%. Badan Pusat Statistik atau BPS menjelaskan tingkat pengangguran terbuka atau TPT per Februari 2024 menurun 0,63% dibanding tahun lalu 2023. Bisa kita lihat pada gambar di sini, angka pengangguran negara ASEAN per April 2024 menurut data IMF, Indonesia menduduki urutan pertama. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang pendidikan, seperti yang kita lihat pada tabel di sini, tamatan SMK masih menjadi yang paling tinggi menyumbang pengangguran dibandingkan jenjang pendidikan lainnya. TPT pada tingkat SMK menduduki posisi 8,62%, lalu disusul dengan SMA, diploma 4, S1, S2, SMP, diploma 1, 2, atau 3, dan yang paling rendah yakni tingkat SD, yaitu 2,38%. Lalu siapa yang salah ya? Menurut BPS, penyebabnya karena SMK yang di bawah standar dan melambatnya perekonomian di Indonesia. Alasan pengangguran pada Gen Z menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Profesor Omas Bulan Samosir, mengatakan tingkat pengangguran penduduk muda berusia 15-24 tahun atau generasi Gen Z karena adanya ketidaksesuaian antara sistem pendidikan dan pemerintah tenaga kerja. Ini akan membuat ancaman gelombang pengangguran Gen Z sebanyak 9,9 juta atau sekitar 22,25%. Anak muda usia 15-24 tahun tidak sedang bekerja, bersekolah, atau mengikuti pelatihan. Tingginya jumlah anak muda yang tidak memiliki aktivitas tersebut akan menjadi bom waktu di masa yang akan datang. Lalu bagaimana ya solusinya? Menurut Profesor Omas Bulan Samosir, Guru Besar Universitas Indonesia, dalam menangani permasalahan ini, pihak-pihak yang terlibat dapat berkolaborasi dan bersinergi. Di antaranya adalah institusi pendidikan dan pelatihan vokasionalnya, kemudian tenaga kerja dan pemerintahannya. Kemudian solusi selanjutnya ada dengan pelatihan agar mendapatkan sertifikat vokasional. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud telah menyadari pentingnya hal ini dengan mengakui sertifikat vokasional sebagai bagian dari human capital yang dimiliki oleh pencari kerja. Profesor Omas juga mengatakan semakin banyak sertifikat yang dimiliki seorang pelamar kerja, semakin banyak peluang mereka untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja yang terus berubah. Solusi yang kedua yaitu institusi pendidikan perlu memperbarui kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan industri. Karena seorang tenaga kerja harus proaktif dalam meningkatkan keterampilannya. Yang ketiga, sekolah menengah kejuruan atau SMK memperluas koneksi dengan dunia industri. Hal tersebut dapat dilakukan dengan dunia industri sehingga dapat terlibat dalam membangun kurikulum SMK secara berkala.
Dari solusi yang sudah tadi saya jelaskan, saya akan memberikan satu contoh tentang pihak pendidikan yang berkolaborasi atau berkoneksi dengan pihak industri. Sebagai contoh, pada industri sepeda di BMW di Jerman, manufaktur spare part dari sepeda BMW tersebut diserahkan kepada sekolah kejuruan dengan cara melatih sekolah kejuruan untuk membuatnya, dan harga yang ditawarkan adalah harga pasar. Oke, cukup sekian yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.